Hari Minggu jalanan Ciwidey, Soreang Ciwidey ramai lancar guys. Oke, kita di depan belok kiri menuju ke situs makamnya yang berada di Cikabuyutan guys. Kita menelusuri jalan bekas rel kereta api guys. Kita menelusuri sejarahnya pemakaman yang Kertamanah yang berada di Cikabuyutan. Kita menelusuri terus jalan bekas rel kereta api ini guys. Nah, oke teman-teman, barusan kita memarkirkan motor di sebelah sana. Kita jalan kaki menuju ke situs pemakaman yang noleng yang dalam Kertamanah. Yang dalam Kertamanah yang berada di Cikabuyutan. Kemana ya jalan? Hah? Di aspal meureun. Punten teh. Ternyata jalannya masih baru guys, baru pengaspalan. Barusan kita masuk registrasi dulu guys, untuk mendata orang-orang yang mau datang ke tempat ini. Wih, pemandangannya guys, keren. Di sini terdapat sebuah saung-saung yang menyerupai perahu. Punten Pak. Oh, dan ini guys, di sini juga terdapat sebuah jembatan rel kereta api bekas peninggalan Belanda guys, yang dulu sempat saya review juga di video sebelumnya guys. Tuh, luar biasa guys. Kamu naik itu kemana nya jalannya? Iya bang, mau jalan para motor lain. Lain. Cuma mau yang kadinya kemana gitu, yang kadinya. Ngajelang ke apa? Oke, kita lanjutkan guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan guys. Kita memasuki jembatan yang berbentuk kayu. Jalannya cukup lumayan unik. Dan terdengar suara air gemuruh guys, karena di bawah
terdapat sungai aliran Ciwidey, sungai zaman purba. Jalan ke sini lumayan treknya. Menuruni anak tangga. Sini terdapat sebuah jagalah kebersihan bersama Kawasaki model pas. Terima kasih. Di sini terdapat sebuah makam Jalan Pangancingan. Pintu ke-1 yang Jalan Pangancingan. Di sini makam pertama mungkin ya, yang tadi dari atas. Kita coba explore lagi ke tempat lainnya. Kita lanjutkan perjalanannya, guys. Menaiki anak tangga. Di sini udaranya sangat lumayan sejuk, guys, karena dikelilingi sama pohon-pohon bambu. Dan di situ makam yang tadi pertama, yang Pangancingan gitu. Dan saya kesini baru kedua kalinya, guys. Dulu juga saya pernah ziarah ke sini sewaktu masih kecil, guys. Kalau nggak salah masih SD. Dan sekarang di umur kepala 3 saya baru kesini lagi. Dan pengen mencoba mengeksplor daerah sini. Dan di sebelah kiri yang jaga satu terdapat sebuah makom lagi, guys, yang bernama Eyang Jaga Satru. Jadi, mau diekspor dulu, dilihatin. Nah, oke teman-teman, kita coba lihat ke makam Eyang yang satu ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum. Nah, inilah makamnya, guys. Di depan terdapat sebuah tempat buat orang-orang yang mau berziarah ke makam Eyang. Dan di sini aromanya wangi banget, guys, karena terdapat sebuah dupa-dupa yang menyala. Oke, kita lanjutkan lagi explore tempat penziarahan yang berada di sekitaran Soreang Ciwidey, guys. Kalau nggak salah di sini masuknya Kecamatan Pasir Jambu. Kita belok kiri. Oke, guys, kita memasuki lorong jalan yang diselimuti sama pepohonan. Kondisi ke belakang. Kita lanjutkan perjalanannya. Kita mencoba menelusuri sejarah
dari kerajaan-kerajaan Sunda atau sejarah kerajaan Islam yang berada di Bandung, guys. Di sini kita mulai memasuki pudunan jalan. Aura di sini cukup lumayan agak mistis, guys. Tapi jalanannya cukup bersih karena mungkin sama penjaga setempat selalu dibersihin. Di sini terdapat sebuah pohon yang akarnya cukup kelihatan menyeramkan, guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya. Saya menelusuri jalan setapak. Sedikit sejarah guys ya. Eyang dalam Sang Adipati Kertamana dalam menyebarkan agama Islam membuat kedudukannya disejajarkan dengan Wali Songo. Titisan dari Prabu Siliwangi generasi keempat itu mendakwahkan Islam secara damai di tengah masyarakat yang masih kental dengan animisme sekitar abad ke-15. Gesekan daun bambu yang digerakkan angin mengiringi perjalanan saya ke tempat peristirahatan terakhir yang dalam Sang Adipati Kertamana di Cikabuyutan Pasir Jambu. Untuk mencapai lokasi itu, saya meniti jalan setapak berpagar bambu sepanjang 150 meter dari gerbang masuk di Kampung Kabuyutan. Sebelum tiba ke makam Waliullah tersebut, akan kita temui 4 makam para sahabat yang setia menemani dakwah beliau. Dimulai dari Eyang Geleng Pangancingan yang tadi pertama, Eyang Jagasatru makam tadi yang kedua, Eyang Kumis Berem, kemudian Eyang Mangkubumi yang letak makamnya berdampingan dengan makam Eyang dalam Sang Adipati Kertamana yang terletak di depan sana guys. Kita menuju ke sana. Makam Eyang tak ditutupi oleh kelambu, hanya ada bebatuan berukuran sekempalan tangan dan sebuah batu nisan yang menandakan bahwa di situ tempat makam. Makam para sahabatnya pun tak jauh berbeda, guys. Kita lanjutkan. Nah, kita memasuki lorong, guys. Dan di depan juga terdapat orang-orang yang berziarah di sini. Ya. Nah teman-teman, dan kita sebelum menuju ke sana guys, kita coba explore dulu ke bawah sungai. Kita menuruni anak tangga yang berada di sini guys. Di sini jalannya cukup lumayan curam. Kalian yang kesini mesti hati-hati untuk menuruni anak tangga ini guys. Di bawah terdengar suara gemuruh air yang begitu sangat deras guys. Dan di bawah juga terdapat orang-orang yang sedang menikmati Oke guys,
Kita lanjutkan setelah barusan dari bawah dari sungai, kita coba masuk ke makom. Mau pegang pelapi? Dan letak makomnya ada di atas sana guys. Suasana makamnya seperti ini guys, lumayan agak